di bawah itu fokus ke kerjaannya, yang memikirkan tentang keseluruhannya itu baru ketuanya gitu. Karena coba aja kalian jadi ketua tapi kalian kerjain semua hal dalam dalam organisasi, pasti kalian nggak bisa fokus juga sama keseluruhan organisasi itu arahnya mau kemana. Begitupun kebaliknya. Makanya antara ketua dan anggota sebenarnya nggak ada yang lebih superior, tapi kalian punya POV yang berbeda, punya tugas yang berbeda. Yang ketua punya cara pandang yang lebih luas tapi kerjanya nggak mendalam, sedangkan teman-teman yang jadi anggota kalian punya fokus yang lebih dalam, kerjaan yang lebih dalam, tapi gambaran tentang organisasi secara keseluruhan emang itu bukan kewajiban kalian untuk memahami itu konsep yang pertama. Result through people ya, karena at the end of the day ya hasil organisasi kan bukan karena ketuanya tapi karena anggotanya seharusnya ya. Di sini, oh ya, ini ada gambar-gambar gitu ya. Ini gambar-gambar apa sih sebenarnya? Menurut aku ini salah satu hal yang bisa merepresentasikan itu ya. Teman-teman yang kalian lihat di belakang ini adalah kayak drama musikal gitu. Bayangin suatu drama musikal, ada orang yang tampil, ada yang bikin kostumnya, ada yang bikin setnya, dan ada juga direkturnya. Nah, anggap aja si director director drama ini kayak pemimpin kalian gitu. Dia yang nentuin konsepnya kayak gimana, setnya kayak gimana, secara garis besar, tampilnya kapan, pakai kostum apa, tema yang diangkat apa, alurnya gimana, itu dia yang nentuin gitu. Tapi kan at the end of the day, orang yang mengeksekusi itu bukan dia. Yang mengeksekusi adalah anggota-anggotanya. Atau enggak di sini namanya para performers gitu ya. Tapi anggaplah itu anggotanya gitu. Pas hari H muncul, pas hari H datang, yang menentukan kegiatan acara ini bagus atau enggak adalah orang-orang yang tampil ini, bukan direkturnya lagi. Kalau tiba-tiba di tengah jalan ada kenapa-napa, di dalam posisi ini kan direktur udah nggak bisa apa-apa gitu. Jadi intinya aku cuma pengen bilang bahwa peran teman-teman kita tuh penting banget gitu. Dan karena kita adalah, kalau kalian jadi ketua atau jadi koordinator, penting bagi kita untuk melayani mereka agar mereka bisa dapat masukan yang sesuai, bisa dapat arahan yang sesuai, dapat lingkungan kerja yang sesuai, dan dengan itu bisa membantu teman-teman kalian mencapai tujuan bersama organisasi kalian apapun itu. Jadi gitu ya. Itu konsep pertama yang kami pegang kalau di sekolah. Cara bagi tugas kita gitu. Kita tahu teman-teman yang jadi ketua, fokus mereka adalah melihat semuanya secara keseluruhan. Terus kita yang jadi anggota ya kita fokus ngerjain hal-hal yang udah di-assign ke kita sebaik mungkin, dan biarkan hal-hal yang udah kita kerjain semua itu dirajut sama ketuanya untuk jadi satu kegiatan yang baik. Jadi kita sama-sama bagi tugas, gak ada yang lebih superior, cuma lebih beda tugas aja. Itu konsep yang pertama. Terus konsep yang kedua yang kami pegang juga adalah kami menganggap manusia dan waktu itu kayak currency sih, kayak uang gitu. Maksudnya gimana? Kita tuh punya waktu dan SDM yang terbatas. Kita punya waktu dan SDM yang terbatas, dan kita ada tujuan yang pengen kita capai gitu. Sama kayak uang, kalian punya uang yang terbatas, tapi mungkin punya keinginan yang hebat gitu ya. Dan begitu pun dengan uang, kalau nggak dipakai dengan baik, akan go to waste. Tapi kalau kalian kelola dengan baik, akan menjadi sesuatu yang baik juga gitu. Mungkin kalian pernah dengar namanya konsep Pareto ya. Aku nggak nulis di sini sih, tapi kalau pernah dengar Pareto yang kayak 20-80 rule gitu, teman-teman ada beberapa kayak banyak hal di dunia ini tuh 80% hasil itu ditentukan sama 20% hal-hal yang kita lakuin in everyday life gitu ya. Dan itu happens everywhere lagi. Kalian lihat aja di kelas kalian, mungkin kalau kelas kalian ricuh, sekolah kalian ricuh gitu ya, misalnya teman-teman ada yang ricuh di kelasnya, pasti 80% kericuan itu diciptain sama 20% orang di kelas kalian. Aku berani jamin itu. Atau kalau kelas kalian kocak, pasti orang-orang yang bikin kelas kita kocak tuh pasti ada 20% orang yang bikin kelas itu 80% kocak. Itu happens everywhere, dalam skala yang besar, dalam skala yang kecil. 20% orang megang 80% kekayaan, semuanya hal yang sama. Begitupun juga dalam organisasi gitu ya. Jadi penting bagi organisasi kalian memilih hal 20% apa yang harus kita prioritaskan untuk bisa dapat 80% hasil yang kita pengenin itu. Dan
mungkin kita ngomong itunya gampang, tapi actually buat nentuinnya itu susah. Misalnya apa ya? Kalau di Jakarta, aku kan dari Jakarta teman-teman, domisilinya dari Jabodetabek. Em, dan sekolah di sini tuh beragam banget gitu ya. Misalnya ada sekolah, satu dua sekolah yang masih senioritasnya masih kental banget. Aku sendiri, kami di sekolah not a big fan of that gitu ya. Kita nggak pakai senioritas lagi, udah kami lupakan. Tapi masih ada beberapa sekolah yang pakai itu secara kental banget, kuat banget gitu. Dan kalau memang itu tujuan organisasinya ya nggak apa-apa. Tujuannya berbeda-beda. Tapi kan kami asumsinya kalau kalian masuk OSIS pasti pengen punya program yang bagus, program kerja yang bagus, punya hasil yang bagus. Tapi kadang-kadang kita suka fokus ke hal yang salah. Aku pernah lihat, aku ngobrol sama teman-teman dari sekolah lain, dia cerita dia regenerasi begini begini begini, adik kelasnya dia gini 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 giniin, semua. Jadi saya melihat bahwa organisasi dia itu fokus bagaimana caranya kita bisa bikin adik kelas ini eh, sesulit mungkin lah hidupnya gitu ya. Padahal mungkin tujuan mereka bagus kan untuk melatih, tapi kita harus bisa bisa nentuin juga levelnya sejauh apa gitu ya. Karena kalau bagi kami sendiri di sekolah, kami udah males ngurusin gituan, karena yang pengen kami lakuin adalah kami mending fokus ngerjain program kerja yang penting daripada kami ngabisin waktu kami marah-marahin adik kelas sampai berminggu-minggu dalam nama regenerasi gitu. Jadi tentukanlah eh, Pareto kalian, tentuin 20% yang mau kalian lakuin. Karena percayalah itu rule yang dipakai sama instansi-instansi besar juga, dan itu sesuatu yang bisa kita adaptasi gitu ya sama kita. Jadi itu adalah konsep kedua yang aku pegang seputar Pareto. Nentuin 20% hal yang mempengaruhi 80% hasil. Itu kalau kalian berhasil nemuin itu, alhamdulillah, insya Allah bisa berkah untuk kita. Nah, eh, tapi mungkin kan kalau tadi kita ngomongin tentang em, memimpin organisasi gitu ya. Eh, Mungkin pertanyaan selanjutnya adalah kalau mimpin diri sendiri kayak gimana? Sebenarnya konsepnya sama sih. Bedanya kan kalau tadi kita organisasi kita punya tim gitu ya. Kita ada ketuanya, ada timnya. Kalau jadi diri sendiri kan semua itu jadi satu di diri kita sendiri. Dan sebenarnya konsepnya pun sama juga. Sama, waktu dan tenaga kita adalah uang, adalah currency yang harus dipakai dengan sangat-sangat sangat baik. Dan aku juga tetap personally gunain konsep yang sama, konsep si Pareto itu. Karena memang kalau kalian perhatiin dalam hidup kalian, kesuksesan kalian gitu, ada 20% hal yang kalian lakukan in everyday life yang sebenarnya mempengaruhi 80% hasil kalian. Dan begitu pun kebalikannya. Ada 20% hal yang kalian lakukan juga setiap hari yang mungkin mempengaruhi 80% dari apapun kekurangan yang kalian punya sekarang. Jadi kalau aku mau ngasih saran, uh, emang harus bisa nentuin apa yang top priority kita dalam hidup, atau dalam organisasi atau dalam diri sendiri gitu ya. Dan dari situ baru tentuin step-stepnya mau gimana. Oke. Masih ada waktu nggak? Maaf ya guys, aku agak ngebut tadi ngejar waktu soalnya kan udah telat berapa menit tadi. Masih ada waktu tidak moderator? Masih Kak, sampai 9.45. Oke, 9.45. Oke. Oke, terus selanjutnya aku mungkin mau bahas seputar bagaimana organisasi itu bisa jadi lebih baik generasi ke generasi gitu ya. Teman-teman, kalau mau bahas beberapa, kalau mau bahas di Jakarta aja dulu tuh ya, yang aku ngerti gitu ya. Teman-teman OSIS itu ada beberapa progresnya gitu ya. Kalau di Jakarta emang kita senangnya misalnya bikin pensi, bikin proker. Ada beberapa sekolah yang kegiatan-kegiatannya udah jauh lebih baik. Ada beberapa sekolah yang jauh ketinggalan.
kan pertanyaannya kenapa gitu. Ya kalau aku emang dari sekolah swasta, oke lah, aku nggak bisa dibandingin. Tapi sekolah-sekolah negeri itu bisa loh. Ada beberapa sekolah negeri yang lebih advance, ada sekolah negeri yang di belakang. Dan itu di luar ranking dia sekolah unggulan enggak. Ada beberapa sekolah yang punya program kerja lebih bagus, ada beberapa sekolah yang enggak. Itu ya. Dan setelah aku coba ngobrol sama temen-temen, ada beberapa hal yang emang membedakan antara mereka gitu ya. Salah satunya adalah ini teman-teman. Misalnya di sekolah aku kita punya pensi gede gitu ya. Em, Kan cara kita menjalankan program kerja yang besar itu banyak banget hal teknis yang harus kita ketahui. Pertanyaannya gimana? Aku baru lulus SMP, waktu itu baru masuk SMA. Bagaimana aku anak bocah kelas 7 dalam 2-3 tahun bisa megang kegiatan yang besar-besar banget gitu ya di sekolah. Eh, dan itu semua kembali lagi seputar regenerasi yang ada di sekolah itu. Makanya Fostan bikin Zoom kayak gini bagus banget, artinya kakaknya peduli sama regenerasinya kalian gitu ya. Tapi yang menurut aku yang membedakan sekolah-sekolah yang progresnya jauh dibanding yang enggak adalah seputar regenerasinya, seputar proses yang ada di dalam sekolahnya, sistem yang ada di sekolahnya. Em, Kalau di sekolah-sekolah yang progresnya jauh, yang programnya besar-besar, biasanya mereka itu udah melibatkan adik-adik kelasnya udah dari kelas 7, dari kelas 10, sorry. Dari kelas 10 udah diajak proses di semua kegiatannya dengan harapan nanti kelas 11 mereka udah punya kemampuan-kemampuan teknis yang penting untuk bisa melanjutkan apa yang tahun lalu dilakuin dan memperbaiki apa yang tahun lalu udah dilakuin, dan proses itu berputar terus. Makanya mereka setiap tahun bisa lebih gede, kegiatan bisa lebih gede karena mereka fokus ke regenerasi yang emang beneficial untuk adik kelasnya, untuk keberlanjutan organisasinya gitu ya. Aku sering diajarin kalau di sekolah kami, biasanya filosofinya eh, kita hidup, nah bukan itu. Filosofinya adalah mungkin kita di SMA cuma 3 tahun, mungkin aku di FON cuma setahun, mungkin kalian di FOSTAN cuma setahun. Tapi bukan berarti apa yang kita lakukan itu efeknya cuma bertahan di 1 tahun itu atau enggak di SMA 3 tahun itu. Apa yang kita lakukan di organisasi di SMA, kalau misalnya di sekolahku ini adalah apa yang kita lakukan selama setahun kita menjabat itu mungkin akan bertahan selama 5, 10 dan 20 tahun ke depan. Jadi penting bagi kita nggak cuma mikirin tentang hasil yang ada di tahun kita doang, tapi juga hasil-hasil kedepannya akan seperti apa. Misalnya di sekolah aku atau sekolah lain deh, sekolah lain tuh punya pensi gitu. Tapi kan pensi itu udah ada dari 15 tahun sebelumnya, dan setiap tahun kegiatan-kegiatan mereka semakin besar gitu. Kalau dan orang-orang yang baru masuk itu, misalnya aku baru masuk ke sekolah yang emang udah ada pensinya, tugas aku tinggal ngelanjutin dan memperbaiki itu. Bukan berarti aku mulai dari awal. Sama kalian di Postan udah generasi ketujuh ya. Generasi ketujuh kan kalian bukan menciptakan ini dari ground gitu, bukan dari nol, tapi kalian ngambil hal-hal yang udah dipelajari, hal-hal yang udah ada dari 7 tahun sebelumnya, kalian lanjutin, kalian perbaiki, kalian lanjutin lagi untuk bertahan 5-10 tahun ke depan juga. Dan itu yang penting sih. Jadi seputar melihat tugas kita di organisasi itu nggak cuma di satu periode kita, tapi coba memahami bahwa apa yang kita lakukan itu harus punya dampak ke organisasi ini untuk jangka panjang, nggak cuma di tahun kita juga. Terus mungkin muncul tuh beberapa pertanyaan, aku pernah ngobrol gitu ke teman aku, muncul pertanyaan, emang buat apa sih Zif gitu, buat apa gue peduli sama OSIS ini 5 tahun 10 tahun lagi. Gue maunya performa di angkatan gue maunya angkatan gue punya kegiatan yang bagus, adik kelasnya mau gimana terserah. Muncul pertanyaan-pertanyaan kayak gitu, dan emang jawabannya susah, emang harus dari hati sebenarnya sih. Tapi
kalau cara aku memvisualisasikan adalah gini, gua, kita, kalian ada di posisi ini karena 7 tahun lalu ada orang yang berinisiatif bikin Fostan, dan 7 tahun itu ada orang-orang yang membantu membangun organisasi ini agar kalian bisa berada di organisasi ini, memberi dampak yang baik untuk orang-orang sekitar. Di sekolahku juga sama gitu. Gue sekarang bisa ngejalanin ini karena 20 tahun lalu senior gue ada yang mikirin ini dan mikirin nasib gue ke depannya kayak gimana. Jadi ada alangkah baiknya bagi kita untuk mengembalikan niat baik itu ke penerus-penerus kita gitu ya. Jadi nyiptain iklim yang berkelanjutan. Jadi nggak apa-apa. Kalau misalnya mungkin kalian tahun ini punya target apa, mau bikin apa, tapi mungkin nggak bisa tercapai 100%, and that's okay. Kalau kalian nggak bisa capai 100%, target berikutnya adalah untuk make sure adik kelas kalian, junior kalian bisa capai apapun yang kalian punya target itu sebanyak 100% gitu. Dan selebihnya uh, dan selebihnya gimana? Dan selebihnya uh, itu kalian saranin ke adik kelas kalian untuk melanjutkan progres-progres yang udah ada sebelumnya. Jadi ada kayak 3 konsep gitu ya, ini dari 1945. Jadi kalau kita tarik dari awal tadi ya, ketua sama anggota itu nggak ada yang lebih superior, tapi punya POV yang berbeda dan punya tugas yang berbeda. Manusia dan waktu itu adalah currency, bisa habis. Kalau dikelola dengan baik akan baik, kelola dengan buruk bisa buruk. Jadi tentuin 20% hal yang sekiranya bisa ngasih kalian 80% hasil yang kalian inginkan. Kalau kalian mau tahu lebih dalam, namanya hukum Pareto, banyak di YouTube deh kayaknya dibahas. Ada bukunya juga kalau kalian mau baca. Terus yang terakhir seputar keberlanjutan. Itu yang bikin Fostan hebat, yang bikin Fon hebat, yang bikin beberapa sekolah hebat dan beberapa sekolah lainnya enggak. Karena ada beberapa sekolah yang mikirin soal keberlanjutan, ada juga beberapa sekolah yang nggak mikirin soal itu. Dan tinggal kita milih mau jadi organisasi yang seperti apa. Gitu. Aku kembalikan ke Miftah. Oke, baik Kak Nazif atas penyampaian materinya. Baiklah, itulah adalah penyampaian materi dari Kak Nazif tentang seputar kepemimpinan. Kita lanjut aja ke sesi tanya jawab. Bagi para peserta yang masih ngerasa agak kurang mengerti atau kurang paham atas penyampaian materinya, boleh mengajukan pertanyaan. Untuk pertanyaannya itu dibatasi maksimal 3 pertanyaan. Bagi yang ingin bertanya, boleh angkat tangan. Baiklah, untuk Daris Abiu dulu. Boleh untuk mengajukan pertanyaannya terlebih dahulu. Oke Kak, sebelumnya perkenalkan, nama saya Muhammad Daris Abiu dari SMA YPK Bangsa. Saya di sini ingin bertanya terkait dengan kepemimpinan. Ada hubungannya juga dengan hukum Pareto yang Kakak jelaskan tadi. Terkait dengan 20% hal yang kalian lakukan yang akan menentukan 80% hasil yang akan kita terima di masa mendatang. Nah, hal tersebut tidak terlepas dari kebiasaan-kebiasaan kecil yang kita lakukan sehari-hari. Nah, dari sini ingin bertanya Kak, kebiasaan apa yang dalam kehidupan sehari-hari yang biasanya dianggap remeh oleh anak muda zaman sekarang, namun ternyata menurut Kakak selama ini ternyata itu dapat berdampak dalam mengembangkan sifat pemimpin dalam dirinya dan dapat menjadi improve menjadi lebih baik dari kebiasaan-kebiasaan kecil yang dilakukan setiap hari itu. Siap. Itu yang ingin dari tanyakan Kak. Oke. Ini boleh langsung dijawab atau? Boleh Kak, kalau mau langsung cek juga nggak apa-apa. Oke. Tadi Daris yang bertanya ya. Oke. Kalau pertanyaan seperti itu, well aku sendiri juga, kan kita sebenarnya seumuran ya guys ya. Aku juga masih mencoba mempelajari sebenarnya apa sih yang harus aku lakukan gitu ya. Ya untuk setidaknya menjadi individu yang lebih baik. Kan sama-sama belajar, aku juga masih banyak perlu belajar. Tapi kalau aku melihat teman-teman aku yang dalam pandangan aku udah mencapai banyak, yang aku sering lihat sih mereka orang-orang yang sangat open, sangat terbuka ke berbagai macam opportunity. Itu sih
Jadi kalau aku lihat beberapa teman-teman aku yang sekarang aku lihat quote-unquote sukses gitu ya, mereka sangat terbuka sama sama opportunity. Jadi karena mereka terbuka, mereka tuh mengekspos diri mereka ke berbagai macam opportunity lainnya, dan itu kan udah kayak cycle aja. Nanti karena mereka ambil opportunity ini, misalnya jadi pengurus ini, nanti mereka terbuka kenal orang, nanti dapat opportunity lagi, jadi ini jadi ini jadi ini, dan makin lama itu just jadi tumbuh lebih besar lebih besar lebih besar lagi gitu. Dan itu tuh beberapa orang di sama aku, ada orang-orang yang ngelakuin kayak gitu, dan emang sampai hari ini aku anggap mereka adalah orang-orang yang punya pencapaian yang luar biasa aja sih gitu. Em, Kalau ditanya sehari-hari, sebenarnya nggak, jujur ya teman-teman ya. Eh, mungkin 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 perspektifnya, jangan coba mencari hal-hal apa yang harus dilakukan, tapi mungkin coba yang lebih gampang dulu deh, menentukan hal-hal yang nggak perlu dilakukan gitu ya. Karena it's not that complicated kok. Teman-teman aku yang aku lihat on top of their classes gitu ya, atau orang-orang yang menurut aku di organisasi kerjanya bagus banget, mereka tuh nggak ngelakuin hal-hal spesial, nggak ada yang complicated, cuman mereka nggak ngelakuin hal-hal yang nggak penting bagi mereka, jadi fokusnya fokus banget kalau mau ditanya. Jadi teman-teman, kalau ditanya harus ngapain setiap hari, mungkin rubah sedikit perspektifnya, mikirin ke apa yang nggak perlu gue lakuin setiap hari agar gue punya waktu untuk ngelakuin hal-hal lain, because it's not that complicated kok. Kayak belajar ya belajar, ikut organisasi, kerja kerja, tapi kan untuk bisa ngelakuin itu kita perlu punya alokasi waktu, dan kadang-kadang kan itu tertutup sama hal-hal yang nggak perlu kita kerjain. Jadi make it simple, jangan fokus oh gue harus ngapain, apa harus ngelakuin ini ngelakuin ini ngelakuin ini. Mungkin mulai dari tentuin apa yang harus kalian stop dari sekarang. Itu sih Daris, mungkin boleh, semoga menjawab ya. Ya Kak, terima kasih atas jawabannya. Oh, oke, itu tadi pertanyaan pertama. Nah, untuk pertanyaan selanjutnya itu boleh untuk Atia Salsabila, boleh untuk menjawab. Baiklah, terima kasih atas kesempatannya Kak. Sebelumnya izinkan saya perkenalkan diri saya terlebih dahulu. Saya Atia Salsabila dari SMA Negeri 1 Banyuasin 1. Mengenai konsep kepemimpinan yang sudah dijelaskan oleh Kak Nazif, masih berhubungan dengan memimpin diri sendiri. Di sini saya ingin bertanya, dalam membangun sebuah organisasi, terutama ketua umum di organisasi, seperti yang kita ketahui bahwa mereka lah yang memiliki tanggung jawab yang lebih tinggi dan perannya di organisasi tersebut. Ada kalanya mereka akan merasakan stres dan tidak bisa mengontrol emosional akibat tekanan dari lingkungannya, seperti pekerjaan yang terlalu banyak dan anggota yang tak bisa diajak kerjasama. Ketua juga harus selalu menjaga emosinya di depan anggota yang lain, sehingga mereka tidak mudah untuk terbuka terhadap sesama. Dan terkadang ketua itu kehilangan arah untuk memimpin suatu organisasinya. Nah, hal itu juga memberikan beberapa dampak negatif karena mengganggu perkembangan emosional dan juga psikologi mereka. Lalu bagaimana menurut kakak cara menghindari dan mengatasinya, dan apa yang harus dilakukan agar dapat terus menjadi pemimpin yang dapat diteladani dan juga dihargai? Baik, mungkin itu saja Kak. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke. Thank you ya Salsa ya. Aku setuju sih. Gede ya pressure ya kalau jadi ketua gitu ya. Kalau everything goes right, satu organisasi yang di-applause, tapi kalau tiba-tiba ada yang salah, krisis, ya semua mata tertuju ke kita gitu ya. Kalau ditanya bagaimana untuk nggak stres, ya pertama gini sih, memahami resiko dulu ya. Memahami resiko, kalau Anda memang memajukan diri menjadi ketua, asumsinya adalah Anda sudah tahu resiko-resiko apa aja yang di tangan kalian, tanggung jawab apa yang udah kalian pegang. Tapi kalau aku sendiri ya, caranya adalah ini sih. Sebenarnya kan kita stres sama suatu kejadian, suatu krisis, kesalahan, itu semua kan tergantung sama perspektif kita terhadap masalah tersebut. Misalnya di jalan, kalian ditabrak orang, kalian mau marah, mau santai, itu kan semua tergantung perspektif kalian terhadap kejadian itu.
Misalnya kalau kalian mau marah-marah, apa juga yang kalian capai dari itu, orang mobil kalian udah ketabrak gitu ya. Tapi mungkin kalau kalian lebih tenang, mungkin orang yang nabrak juga jadi lebih tenang, jadi lebih aman, nanti diganti mobil kalian daripada kalian marah-marah, nanti orang itu malah nggak mau ganti mobil kalian. Itu dari pengalaman saya pribadi, karena kemarin saya tabrak mobil soalnya. Tapi kan, jadi itu sih teman-teman, kalau kalian suka baca, eh, nggak deh, kalau kalian suka baca kayak buku-buku filosofi gitu, pasti pasti ada satu idea kayak sebenarnya tuh kita marah, sedih, stres itu semua tergantung perspektif kita terhadap masalah itu. Kalau aku sendiri personally ya, kadang-kadang ngelihat suatu suatu masalah cuma kayak a glitch aja sih. Atau kayak glitch gitu nggak sih, kalau dalam game ada glitchnya gitu. Kayak at the end of the day itu bisa diselesain lagi gitu loh. Kayak em, setiap krisis yang ada di organisasi itu adalah waktu dimana kalian tuh waktu dimana gue diuji coba dan nunjukin kenapa gue jadi ketua in the first place gitu. Ya, it's about mentality sih. Kembali lagi ya, tentang perspektif kalian aja ke ke suatu masalah. Kayak tadi ya, kalau ditabrak mobil, lu mau marah, mau sedih, mau tenang, itu sebenarnya kalian yang kontrol. Apapun yang terjadi udah ditabrak juga mobil kalian gitu ya. Tapi menurut aku untuk dapat outcome yang terbaik emang harus tenang, harus punya kontrol diri. Dan gimana caranya punya kontrol diri, aku nggak bisa ngajarin karena aku masih belajar juga. Tapi yang aku perhatiin sih di diri aku sendiri, semakin sering kita mengekspos diri kita ke hal-hal tersebut, lama-lama akan dengan sendirinya kita bisa lebih tenang sih gitu. Semoga menjawab ya. Aku juga masih belajar guys, sama-sama menahan diri kita. Boleh aku kembalikan ke moderator? Oke Kak, terima kasih atas pertanyaannya, atas jawabannya. Untuk pertanyaan kita satu lagi, boleh untuk Rizky Ramadhani, boleh untuk memberikan pertanyaan. Suaranya nggak muncul suaranya. Kalau mau di chat nggak apa-apa, kalau ada masalah di mic-nya nggak apa-apa guys. Boleh untuk di chat aja.